Darah bab 971 membasuh langit. Jangan malu. Bailey Ruyun tiba-tiba berteriak, semua orang mematuhi perintah guru suci, dan membunuh Tan Yun dengan segala cara, dan semua mengikuti penguasa kota. Bailey Ruyun memegang tombak dan menjadi yang pertama membunuh kera iblis. Di belakangnya, pasukan 200.000 biksu terlatih yang tidak takut hidup dan mati, menawarkan senjata sihir satu demi satu, dan mengikuti mereka dengan cahaya pedang yang cemerlang, cahaya pedang, bayangan senjata, dan bayangan cambuk. Kera tua, orang-orang ini akan menjadi musuh Huang Fu Shengzong saya cepat atau lambat. Jika Anda membunuh beberapa murid Huang Fu Shengzong saya lebih awal, Anda akan menumpahkan lebih sedikit darah dan pengorbanan. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh dengan kecepatan tercepat. Tubuh kayu Hong Meng mulai. Tulang internal Tan Yun berderit. Dalam sekejap, pakaiannya meledak dan ukuran tubuhnya meroket hingga 150 kaki. Pada saat yang sama, aliran kekuatan spiritual emas muda mengembun menjadi satu set baju besi emas untuk mencegah dirinya dari kelelahan. Setelah pakaian itu pecah, menara suci yang indah seukuran kuku jatuh ke dalam kehampaan. Mengusir. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci yang indah seukuran kuku jari menembus ke telinga kanannya. Bailey Ruyun melihat bahwa setelah Tan Yun menjadi raksasa emas, seluruh tubuhnya melakukan tendangan voli, dan ada ekspresi keheranan di matanya. Pada saat ini, suara pengingat Bailey Ruyun terdengar di benak Bailey Ruyun, "Magang, kamu harus lebih berhati-hati. Saya mendengar bahwa putra Tan Yun ini, dengan kekuatan 8 kali lipat dari alam-alam dewa, dengan mudah melukai alam-alam kedua." Ruyan Wuji. Betul sekali. Bailey Ruyun adalah murid yang sangat terhormat yang menyembah Liuda. Terima kasih, Guru, atas pengingat Anda. Setelah Bailey Ruyun mengeluarkan suara, seluruh orang itu seperti pedang tajam keluar dari tubuhnya, dan dia dengan sungguh-sungguh berteriak, teknik 10.000 tombak ajaib, kekuatan tombak untuk mengguncang bintang, matahari dan bulan. Bailey Ruyun menyemburkan kekuatan kematian, dan tombak di tangan kanannya menari dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, bayangan tombak hitam sepanjang 300 meter mengembun dari kehampaan di depannya, dan ada ribuan cara membunuh. Bailey Ruyun meraung tajam, dan tiba-tiba, ribuan bayangan tombak melesat ke arah kera iblis pembunuh surga yang terbang dalam tendangan voli. Kemanapun mereka lewat, lautan awan bergulung dan kekosongan runtuh. Berdengung. Ho. Pada saat ini, di belakang Bailey Ruyun, pedang dan bayangan tombak yang dilepaskan oleh pasukan 200.000 pembudidaya, dan serangan lain dari berbagai atribut, seperti gelombang demi gelombang, ditembakkan dari kepala Bailey Ruyun. Dari serangan teratur tentara biksu, kita dapat melihat bahwa itu adalah tentara biksu yang terlatih dan berpengalaman. Tan Yun mendengus dingin, seperti dewa perang emas. Dihadapkan dengan tembakan tombak yang datang lebih dulu, Tan Yun melakukan langkah besar, tubuhnya berkedip-kedip di bawah lautan awan, dan setelah menghindari serangan itu, berubah menjadi bayangan di bawah lautan awan. Busur emas besar naik ke langit lagi, dengan keras membunuh 100 mil jauhnya seperti awan. Dalam menghadapi semua serangan tentara para biarawan, dia tidak akan menghindar. Kecepatan cepat. Sebuah firasat tak menyenangkan keluar dari Bailey Ruyun. Dilihat dari kecepatan Tan Yun, kecepatannya sedikit lebih rendah. Dang. Boom. Di belakang Tan Yun, kera iblis pembunuh surga, dengan tubuh hingga 700 kaki, menari seperti bunga tongkat dengan panik, dan setelah mengalahkan tembakan tombak dari ledakan, dia mengikuti Tan Yun untuk membunuh. Pada saat ini, ketika Tan Yun hendak melakukan tendangan voli di depan Bailey Ruyun, dia menggunakan mata ilahi Hong Meng, sepasang murid raksasa menembakkan lampu merah misterius, dan menusuk mata Bailey Ruyun. Bailey Ruyun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan setelah kembali normal, dia berkata dengan suara yang dalam, Xuan Lei mengikat tali peri. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah gemuruh guntur, seutas tali berpola seperti ular bergemuruh keluar dari mulut 100 mil seperti awan. Itu berubah menjadi tali besar yang tebalnya 10 kaki dan panjangnya ribuan kaki seperti kilat, yang mengikat Tan Yun dengan erat. Hahaha, anak Tan Yun, tali ini adalah peri Asia tingkat rendah. Selama diikat olehnya, kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu. Sekarang, kamu bisa mati. Bailey Ruyun tersenyum muram, memegang tombak atribut kematian, dan tiba-tiba menusuk tenggorokan Tan Yun. Jika Bailey Ruyun mengetahui bahwa Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak sub-abadi tingkat menengah dengan tangan kosong,
dan api es besar Tan Yun dapat dengan mudah membakar artefak sub-abadi tingkat tinggi menjadi ketiadaan, dia pasti tidak akan tertawa. Betulkah? Tan Yun menatap dingin pada Baili Ruyun yang terbunuh, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, iya, kamu bisa mati. Pada saat berikutnya, seluruh orang Baili Ruyun benar-benar ngeri. Di matanya yang luar biasa, tetapi melihat tubuh Tan Yun bergetar, segera, tali guntur misteriusnya sendiri hancur setiap inci. Ketika Baili Ruyun juga mencoba membunuh Tan Yun dengan tombak, Tan Yun tiba-tiba membuka tangan kanannya, menghalangi tenggorokannya. Dan, dengan suara, tombak itu menusuk telapak tangan Tan Yun dengan suara nyaring. Baili Ruyun terkejut, tubuh yang keras. Ketika Baili Ruyun ingin mundur dan mundur, Tan Yun tiba-tiba menggenggam telapak tangannya yang besar, dan segera meraihnya dan Long Mao di telapak tangannya. Ah, Tuan, selamatkan aku. Kaca, retak. Teriakan minta tolong Baili Ruyun tiba-tiba berhenti, tapi dia dan tombaknya yang dihancurkan oleh Tan Yun secara tiba-tiba. Anak magang. Suara kesedihan datang dari Liu Wanchuan di kehampaan di belakang. Boom, boom. Pada saat ini, pedang, cahaya, dan bayangan dari berbagai atribut, dan panah terbang kosong yang dihancurkan oleh tentara biksu, telah membombardir dan menembak Tan Yun. Namun, yang membuat tentara para biarawan ketakutan adalah bahwa setelah semua serangan menghantam Tan Yun, mereka runtuh. Ledakan, langit dan bumi tampak bergetar, dan kilau haus darah di mata pembunuh iblis. Dia bergegas ke pasukan biksu, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 700 meter, menjelaskan apa artinya menyapu pasukan. Apa? Tidak. Boom, boom. Di tengah teriakan putus asa dari kerumunan, setiap kali kera iblis Sky Killer memegang tongkat raksasa, ribuan biksu jatuh. Menghadapi tongkat raksasa, tentara biksu akan mati ketika disentuh, patah tulang dan puing-puing, berserakan dari kehampaan. Awan kabut darah mengaburkan matahari terbenam, kepulan darah menyapu langit, menutupi matahari terbenam. Api Hongmeng. Api es Hongmeng. Tan Yun mendorong telapak tangannya, dan seketika, nyala api besar seperti bukit membakar musuh yang terkenal, dan dimanapun nyala api itu lewat, musuh itu musnah. Dan api es Hongmeng setinggi 800 meter, di bawah kendali Tan Yun, berubah menjadi jaring api yang menyebar luas. Begitu melewati tubuh musuh, musuh yang terkenal tiba-tiba berubah menjadi patung es, dan kemudian hancur, es mencair menjadi ketiadaan sebelum es yang pecah jatuh ke lautan awan. Dalam serangan Tan Yun dan kera iblis pembunuh surga selama beberapa napas, pasukan 200.000 biksu telah bertahan kurang dari 50.000. Mundur dengan cepat. Kesedihan Liu Wanchuan terdengar di langit. Ketika lebih dari 40.000 tentara ingin melarikan diri, Tan Yun Seng tegas dan tegas, karena Master Sekte ini telah mengatakan bahwa mereka yang menentang saya akan mati. Anda tidak dapat mengalahkan saya, jadi Anda ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Hal yang baik di dunia. Iblis, lelaki besar, kera tua, bunuh mereka semua tanpa pergi. Setelah Tan Yun berkata, Rock Moer terbang dan berdiri di udara, rambutnya terbang, dan dia melakukan teknik kurungan napas naga. Tiba-tiba, para biarawan yang tersebar dan melarikan diri tertahan dan tidak bisa bergerak. Naga emas, singa, dan kera tua dengan cepat membersihkan medan perang dan membunuh semua musuh. Bab 970 tentara menghancurkan wilayah itu. Wow, di bawah lautan awan, hujan darah mulai turun di Baili Xiancheng, dan semua warga kota ketakutan dan patah hati. Karena tentara biksu yang mati memiliki kerabat mereka. Kemudian, desahan Tan Yun berlama-lama di telinga orang-orang kota. Jika Master Sekte ini ingin membantai kota, dia dapat melakukannya dalam beberapa detik. Tetapi Anda dapat yakin bahwa Master Sekte ini tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Adapun kerabat dan teman dekatmu, jika kamu ingin membunuhku, kamu akan mati. Nama tuannya adalah Tan Yun, siapapun yang ingin saya membalas dendam, saya akan menemaninya, tetapi Anda harus jelas bahwa bukan saya Tan Yun yang membunuh kerabat dan teman Anda, tetapi Tuan Suci Nangong. Saya hanya ingin meninggalkan dinasti Suci Nangong. Saya tidak ingin melakukan pembantaian. Dialah yang memaksa raja ini untuk membunuh. Setelah itu, Tan Yun di lautan awan, setelah memasukkan iblis ke dalam menara suci yang indah, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi jubah ungu, dan terbang di belakang naga emas dan singa dewa. Kera iblis pembunuh surga juga berubah menjadi seukuran manusia, melayang di udara, dan terus melompat ke punggung naga emas dan singa dewa. Tan Yun mengerutkan kening,
dan diam-diam berkata, 4 dinasti besar telah bertemu satu sama lain sepanjang tahun, dan ada banyak kematian dan cedera, dan orang-orang dari dinasti besar menangis. Aku, Tan Yun, suatu hari akan mengatur hukuman Tuhan, dan tidak lagi membiarkan penderitaan perang skala besar menimpa semua orang. Tan Yun, yang peduli dengan dunia, mengambil keputusan dan mendorong naga emas dan singa untuk terus terbang ke arah timur. Pada saat ini, Liu Wanchuan sedang mengemudikan perahu roh, membawa penyembahan, dan muncul 4 juta mil di belakang Tan Yun. Jelas, tepat ketika Tan Yun memblokir Bai Li Xiancheng dari pasukan biksunya, dan membantai mereka sampai akhir, Liu Wanchuan mengendarai perahu roh dari 4.200.000 li ke Tan Yun, menutup jarak 200.000 li. Pada saat ini, yang mengejutkan Liu Wanchuan dan semua penyembah adalah bahwa mereka menemukan bahwa naga emas dan singa dari tahap ke-8 periode kesusahan, membawa kecepatan terbang Tan Yun, tidak kurang dari kapal peri Asia kelas menengah mereka sendiri. Alis pentahbisan mengerutkan kening, dan mereka selalu memikirkan naga emas dan singa dewa, singa seperti apa itu, tetapi mereka tidak pernah menemukan catatan tentang naga emas dan singa dewa dalam ingatan mereka. Waktu berlalu, 4,5 bulan kemudian. Selama periode itu, naga emas dan singa membawa Tan Yun dan kera iblis, terbang jauh ke timur, mulai dari Bai Li Xiancheng, dan melewati kota janji, kota batu mendalam, kota tinta, kota naga terbang, jadi di 630 kota. Setiap kali mereka melewati langit di atas kota, sudah ada pasukan biksu yang menunggu dari setiap kota, dan sesuai dengan perintah Guru Suci Nangong. Mereka bersumpah untuk memblokir Tan Yun. 4 karakter, militer order like a mountain, cocok untuk memblokir Tan Yun. 630 pemilik kota memimpin pasukan biksu di setiap kota, dengan putus asa menghalangi mereka, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. 630 pemilik kota, dan total lebih dari 4 juta biksu dari berbagai kota, hampir sepenuhnya dibantai oleh Tan Yun, kera tua, iblis, dan naga emas dan singa. Setiap kali Tan Yun membunuh dari atas kota, dia menyebabkan badai berdarah. Tan Yun tidak berdarah dingin, karena setiap kali dia akan mencapai langit di atas kota, dia akan memperingatkan musuh, mereka yang menghalangi saya akan mati. Tapi perintah Kaisar tidak bisa dilanggar. Musuh tidak hanya menolak untuk menyerah, mereka juga mengambil inisiatif untuk menyerang Tan Yun. Kalau begitu, bunuh saja. Bunuh musuh terbalik. Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang jahat, apalagi orang yang bimbang. Musuh tidak mendengarkan peringatan dan ingin menghentikannya dengan ceroboh. Memanggil naga emas dan singa yang membawa Tan Yun, seperti kilat besar, menembus awan dan terbang ke timur. Saat Tan Yun melakukan lebih dari 600 pembunuhan, masing-masing membutuhkan sedikit waktu, dan akumulasi waktu menyebabkan Liu Wanchuan, yang mengemudikan kapal roh artefak abadi Asia kelas menengah, dan dia bisa menyusul Tan setelah 2 lainnya, juta mil, awan. Tan Yun, kamu bajingan, kamu tidak dapat melarikan diri dari perbatasan timur dinasti suci Nangongku. Liu Wanchuan meraung ke langit, kamu membunuh dinasti suci Nangongku, jutaan biksu, kamu harus hancur berkeping-keping. Menghadapi penghinaan, Tan Yun mencibir, Pifu tua, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuh raja ini. Kali ini raja ini tidak akan mati. Lain kali aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu seperti anjing. Hal-hal lama, jangan kejar mereka. Ada 50 juta mil ke timur. Ini adalah perbatasan musuh bebuyutanmu dinasti Suci Tuoba. Hati-hati dengan orang lain yang kuat di dinasti Suci Tuoba. Tapi tidak ada kesempatan, aku akan membunuhmu lagi. Dihadapkan dengan provokasi telanjang, Liu Wanchuan tertawa marah. Pada saat yang sama, menurutnya, Tan Yun pasti tidak bisa lepas dari perbatasan timur dinasti Nangong. Karena sejak sebulan yang lalu, Tuan Suci Nangong telah berbicara dengan Liu Wanchuan melalui cermin peri Asia terbaik. Liu Wanchuan memberitahu Nangong Saint Lord bahwa Tan Yun memang terbang menuju perbatasan timur, dan memintanya untuk memerintahkan 3 wakil marsal yang menjaga dinasti Suci Nangong. 3 wakil marsal di perbatasan selatan, barat dan utara akan bertemu dengan wakil marsal Dongping melalui susunan teleportasi ke perbatasan timur. Liu Wanchuan juga mengetahui dari Guru Suci Nangong bahwa 4 marsekal Dongping, Nanding, Shizhen, dan Beizeng telah mencapai perbatasan timur dengan yang terkuat dari Istana Abadi dan Abadi-Abadi, dan bergabung dengan 4 wakil marsal. Pada saat yang sama,
Keempat Marsal mengirim total 4 perahu roh abadi Asia kelas menengah untuk mencegah Tan Yun melarikan diri ke perbatasan dinasti suci Tuoba. Lebih penting lagi, Guru Suci Namong juga memberitahu Liu Wanchuan bahwa sejak 4 bulan lalu, kepala klan Si dan Ruyan Gaoxian, setelah pulih dari cedera mereka, takut bahwa Tan Yun telah melarikan diri dari perbatasan dinasti suci Namong lainnya. Arai, mencapai perbatasan timur. Sebagai gantinya, Si Potian mengeluarkan klan Si, satu-satunya perahu roh sub-abadi tingkat tinggi, membawa 23 tahap wilayah, 1 hingga 5 tetua klan Si, dan Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji, ikuti jejak pembantaian Tan Yun lebih dari 600 biksu kota sepanjang jalan untuk mengejar Tan Yun. Pada saat ini, Liu Wanchuan menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Si Potian sedang mengemudikan perahu roh. Setelah 4 bulan mengejarnya, dia sekarang telah muncul 22 juta mil di belakangnya dalam kehampaan. Oleh karena itu, dia sombong bahwa dia pasti bisa meninggalkan kehidupan Tan Yun di perbatasan timur dinasti suci Namong. Tentu saja, Tan Yun tidak tahu pada saat ini, kekuatan macam apa yang mampu memblokir kekosongan 50 juta mil di depan. Dengan pengetahuan hewan kera tua dan miliknya, dia masih tidak dapat mendeteksi situasi di 24 juta mil di belakang, jadi dia tidak tahu bahwa Ruyan Gaoxian, yang berada di tahap ke-6 dari alam wilayah, dan Ruyan, yang di tahap ke-7 alam wilayah, telah mengejarnya. Hari ini, perbatasan timur dinasti suci Namong penuh dengan kekuatan besar, dan tentara menghancurkan wilayah itu. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, duduk bersila di belakang naga emas dan singa, tenggelam dalam pikirannya. Tuan, ada apa denganmu? Tanya kera pembunuh surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap kera iblis, dan berkata melalui suara, kera tua, menurut slip batu giok di peta, 50 juta mil ke timur adalah dinasti Namong, perbatasan timur. Saya selalu sedikit gelisah, khawatir dinasti suci Namong akan diblokir oleh yang kuat di perbatasan timur. Bab 973 Pertempuran akan datang. Setelah mendengar ini, ketika kera pembunuh surga mentransmisikan suara, nadanya juga sangat berat, Tuan, saya tahu bahwa Anda ingin melarikan diri kembali ke pegunungan hukuman surga secepat mungkin, jadi saya membuat kakak laki-laki saya terbang ke timur, dalam garis lurus. Karena kamu merasa ada bahaya di depan, mengapa kita tidak melewati perbatasan timur dan menemukan rute pelarian baru? Tan Yun menghela nafas dan berkata, apakah menurutmu aku tidak menginginkannya? Pertama-tama, pria besar akan lelah setelah terbang untuk waktu yang lama. Jika dia lelah dan kecepatannya melambat, dia akan disusul oleh para penyembah dinasti suci Namong. Lalu kita akan mati. Kedua, saya memilih untuk melarikan diri ke timur, karena selama saya melintasi perbatasan timur, memasuki wilayah dinasti suci Tuoba, dan terbang ke timur selama 10 hari, saya akan mencapai langit di atas kota kekaisaran Tuoba. Mata Sky Killer melebar, dan transmisi suara berkata, Tuan, saya mengerti, Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau. Sulit untuk berbicara tentang membunuh seseorang dengan pisau. Tan Yun tampak serius, hanya ketika kita berhasil melarikan diri ke wilayah dinasti suci Tuoba, kita akan memiliki sinar kehidupan, jika tidak, kita pasti akan mati. Setelah itu, Tan Yun memerintahkan, raja klan lain di menara semuanya telah menyusutkan tubuh mereka. Aku harus mengerahkan mereka. Itu tuannya. Dengan suara hormat, sekarang Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Patung Ungu yang merenungkan jiwa, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, semuanya memancarkan nafas kedewasaan tingkat 8, muncul di belakang singa Dewa Naga Emas. Tan Yun, Namong Yukin tingkat keempat dari alam ilahi juga terbang keluar dari menara, mencela dirinya sendiri, maaf, saya membuat Anda dalam masalah. Bodoh, selama aku bisa menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa besar bahayanya, aku bersedia. Tan Yun tersenyum, mencium dahi Yukin dengan ringan, dan berkata kepada para binatang. Kera tua memiliki kekuatan terkuat dan tak terkalahkan di bawah tingkat ke-6 wilayah. Jika kita terjebak di perbatasan, kera tua pertama-tama akan berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat ketiga wilayah, dan kemudian membantu kita. Aku akan berurusan dengan musuh tingkat 3 teritorial, orang besar itu lebih kuat dari iblis, dan itu akan dengan cepat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 2 teritorial. Moer dan orang besar keduanya berada di tahap ke-8 dari periode kesusahan. Tidak ada ketegangan untuk membunuh lawan pertama di wilayah itu. Adapun Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Langit, Raja Ukiran Ungu yang menawan jiwa,
dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah dari tahap dewasa ke-8, datang untuk menyapu musuh para dewa. Kami bertindak secara terpisah. Ingat, tujuan kami bukan untuk melawan lawan, tetapi untuk menyingkirkan keterikatan lawan, dan berhasil melarikan diri ke dinasti suci Tuoba sebelum sekelompok pemuja dinasti suci Nangong mengejar. Setelah melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, selain naga emas dan singa dewa yang membawaku terbang, Moer dan raja klan lainnya segera kembali ke menara suci yang indah. Orang-orang dari sekte, jika tidak, yang kuat dari suci Tuoba dinasti akan mencabik-cabik kita. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata itu, binatang buas itu menyebarkan suara mereka, Tuan, bawahan mengerti. Tan Yun memerintahkan, oke, Keratua, Iblis, kalian semua kembali ke menara suci, dengarkan perintahku nanti. Setelah itu, binatang buas berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor ke menara suci. Yukin, tidak aman di luar, kamu bisa memasuki menara dengan kakek dan dua paman. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dan berkata dengan lembut, "Yah, kamu harus lebih berhati-hati." Nangong Yukin mengangguk sedikit dan membantu Tan Yun merapikan jubah ungu yang berantakan sebelum memasuki menara suci. Tan Yun menyingkirkan menara suci dan melepaskan 3 aura yang sebanding dengan alam wilayah, mencakup radius 16 juta mil dari kehampaan, dengan hati-hati merasakan setiap awan untuk mencegah siapapun bersembunyi di dalamnya. Malam memudar, siang menjelang keesokan harinya, dan matahari terik di langit. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius. Melalui indera spiritualnya, ia menemukan bahwa di langit 15 juta mil di kiri dan kanan, ada 2 perahu roh abadi Asia kelas menengah, mengapitnya ke kiri dan kanan. Di sisi kiri perahu roh, dipimpin oleh Grand Marshal of the Territory Realm, Shizen 3 tingkat, di belakangnya adalah wakil Marsekal Shizen dari tingkat kedua dari wilayah-wilayah, dan 8 jenderal dari tingkat pertama dari domain Realm, serta 20 dewa. Jenderal di atas tingkat ke-6. Di sisi kanan perahu roh, orang yang dipimpin adalah Marsekal Agung Negara bagian tersier Nandin. Di belakangnya berdiri membunuh, wakil Marsekal tingkat kedua negara bagian Nanting, dan 8 jenderal kelas 1 wilayah-wilayah. Dan 12 jenderal di atas tingkat ke-6 alam dewa. Dan ada 2 perahu roh yang datang ke arahnya tepat di depan. Di kapal pertama, Dongping Grand Marshal dari tahap 3 tahap wilayah, wakil Marsekal Dongping dari tahap kedua tahap wilayah, serta 8 jenderal tahap 1 wilayah-wilayah dan 10 jenderal tahap wilayah ilahi. Di perahu roh kedua, ada berdiri megah, Grand Marshal 4 tingkat dari ekspedisi utara, wakil Marsekal ekspedisi utara dari alam kedua, dan 8 jenderal dari alam pertama dan 15 jenderal dari alam ilahi. Keempat perahu roh datang dengan lengkungan besar ke arah Tan Yun seperti kilat. Dalam kekosongan di belakang 4 perahu roh, ada 3 tetua klan batu dari tahap 3 dan 2 tetua tahap pertama yang tersebar, serta 1 leluhur tahap 3 wilayah Xianzong abadi, 2 leluhur tahap kedua, dan peri roh. Penatua penegak hukum 3 wilayah istana, Huang Lai. Sungguh barisan yang kuat. Wajah Tan Yun membiru, bukan hanya karena lawan di sekitarnya, tetapi karena pengetahuan spiritualnya, tidak hanya Liu Wanchuan dan pemuja lain dari dinasti suci Nangong, tetapi juga menemukan 1000 di belakangnya. 2 juta mil dalam kehampaan. Pada jarak 2 juta mil, si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan, Gao Xian, dan yang lainnya dalam pengejaran. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan itu terdengar dari menara Linglong, Keratua, Iblis, dan 4 raja, satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan sekarang adalah terus terbang ke arah timur. Keratua, kamu bertanggung jawab untuk membunuh Marsekal ekspedisi utara yang paling kuat, dan kemudian membunuh pembangkit tenaga listrik 3 alam. Yang lain mengerahkan pertempuran seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah transmisi suara, Liu Wanchuan di belakang perahu roh mendengar niat membunuh. Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Hari ini kamu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi, tetapi kamu layak mati. Dengan begitu banyak orang kuat yang mengejarmu, kamu tidak akan dianggap sebagai siapapun sebelumnya dan tidak ada yang akan datang setelahnya. Barang lama, jangan khawatir, kamu, kakek Tan, aku tidak hanya akan hidup dengan baik, tetapi aku juga akan mencuci dinasti suci Nangong suatu hari nanti. Setelah Tan Yun memarahi, dia mengendarai naga emas dan singa, dan berteriak, pria besar, dengan kecepatan tercepat, pukul aku. Mengaum. Raungan keras singa yang dipenuhi dengan semangat juang tak berujung bergema di antara awan.
Tubuh naga emas dan singa sepanjang 600 kaki itu mekar dengan kekuatan iblis emas yang mempesona, bergegas menuju timur dengan seluruh kekuatannya. Marsekal Beizeng di perahu roh Zeng Dongfang, dengan tatapan tajam di matanya, suaranya berteriak keras. Marsekal Shizhen dan Marsekal Nanding, kamu mengendalikan perahu roh, cepat dekat denganku dan Marsekal Dongping, kita akan menyatukan Tan Yun. Kami memiliki penawaran besar untuk memblokir jalan belakang Tan Yun. Selama kami menahan Tan Yun paling lama 2 saat dan menunggu mereka mengejar penawaran besar, maka, hahaha, itu akan menjadi kematian Tan Yun. Bab 974, Pertempuran Sengit di Perbatasan. Seperti yang dikatakan Marsekal Beizeng, mereka tidak perlu bekerja keras sama sekali, mereka hanya perlu bertahan selama 2 saat, dan kemudian Tan Yun akan membunuh mereka semua. Demikian pula, pihak Tan Yun juga tahu bahwa jalan berdarah harus dihancurkan dalam 2 saat untuk melarikan diri ke dinasti suci Tuoba dan mencari sinar kehidupan. Pada saat ini, 2 marsekal besar Shizhen dan Nanding, mengendarai perahu roh dengan banyak orang kuat, menuju Tan Yun. Setelah hanya 1,5 jam, Tan Yun mengendarai naga emas dan singa, dan bergegas menuju 2 perahu roh yang datang 30.000 mil jauhnya. Cepat ikuti Jenderal Marsekal, dan serang Tan Yun, singa setan, dan naga iblis, kera iblis yang disembunyikan dengan hati-hati. Dengan perintah dari Marsekal Beizeng, dia memimpin dalam menampilkan domain luar angkasa. Tiba-tiba, kekosongan 50.000 mil bergetar, dan kekuatan pengikat ruang yang kuat, seperti badai yang tak terlihat, menelan naga emas dan singa. Segera, kecepatan naga emas dan singa tiba-tiba melambat, dan Tan Yun di punggungnya terasa seperti gunung besar yang berguling dari segala arah, seolah-olah dia ingin memeras dirinya sendiri. Tiba-tiba, fitur wajah tampan Tan Yun sangat terdistorsi, dan darah di tubuhnya mengalir tak terkendali, meluap dari telinga dan hidung Tan Yun. Tan Yun dari lapisan ke-8 Realem segera mengerti bahwa Grand Marshal dari ekspedisi utara dari Realem Quadruple harus memiliki kekuatan untuk melompati 5 kemampuan utama dari Realem. Kera tua, cepat hancurkan domain luar angkasa dan bunuh dia. Tan Yun buru-buru berteriak, mengaum. Tubuh gelap kera setan Sky Killer setinggi 700 kaki, berubah dari domain luar angkasa, dan meraung, hancurkan. Aku, merayu. Langit bergetar, dan kera iblis pembunuh surga melepaskan nafas tahap ke-9 dari tahap awal dan kekuatan sihir hitam yang mengerikan. Detik berikutnya, tirai cahaya dari seluruh domain ruang runtuh dalam ekspansi. Engah. Marsekal Beizeng, yang menderita serangan balasan, menyemburkan panah berdarah. Dia telah menyaksikan pembunuhan istri kepala klan Batu Yin Yu Huang oleh kera iblis pembunuh surga sebelumnya. Dia berpikir bahwa jika dia menjadi dirinya sendiri, kera iblis pembunuh surga mungkin bukan lawannya. Tetapi ketika dia bertarung melawan kera iblis pembunuh surga, dia benar-benar menyadari kekuatan kera iblis pembunuh surga. Meskipun dia lebih baik daripada pembangkit tenaga listrik 5 lapis di domain biasa, dia jauh dari lawannya. Mengaum. The Heaven Killing Demon AP melakukan tendangan volley, memegang tongkat raksasa setinggi 700 kaki, membawa kekosongan yang runtuh, dan dalam sekejap, dia datang ke langit di atas kapal roh Marsekal Ekspedisi Utara, dan dia mengambil yang hitam, tongkat dan hancurkan. Wow, Jenderal Marsekal Ekspedisi Utara, dengan ketakutan yang tersisa untuk memanipulasi perahu roh, bergerak mundur untuk waktu yang lama, kera iblis pembunuh surga mengangkat tongkat raksasa dan menembak ke udara. Marsekal Beizeng, Marsal ini akan membantumu. Ketika suara gemuruh bertiup ke langit, itu adalah Marsekal Dongping, mengendarai perahu roh lain, melayang ke langit, dan muncul di atas monster pembunuh langit dari belakang, matanya suram dan berkata, bunuh jiwa abadi tripod, berikan ke kota Marsal. Om. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam meledak dari mulut Jenderal Marsekal Dongping, berubah dari langit menjadi kuali raksasa hitam setinggi 3.000 kaki. Tripod abadi yang membunuh jiwa ini adalah senjata abadi Asia terbaik yang diturunkan oleh keluarga Dongping, dan juga pembunuh Dongping Generalissimo. Dengan tripod ini, dia membuat perbatasan timur antara dinasti Nangong dan dinasti Tuoba menjadi damai. Pada saat yang sama, Marsekal Jenderal Dongping, meskipun dia hanya teritori tier 3, tapi dia sebanding dengan teritori tier 5. Dan Grand Marshal dari Nanding dan Shizhen, juga dengan Triple Realm of the Territory Realm, memiliki kekuatan yang kuat untuk melompati Vivo Vault of the Realm. Kita harus tahu bahwa 4 pelatih kepala dinasti Nangong Sein sangat umum. Saudara Beizeng, Dongping,
Marsekal juga akan membantumu. Pada saat ini, dua Marsekal Nanding dan Shizen, salah satunya mengorbankan menara sub-abadi tingkat tinggi dengan atribut guntur, dan yang lainnya menggunakan metode latihan, Wuji Xuanbing, Jue, membunuh kera iblis. Oke, terima kasih tiga. Grand Marshal Beizeng, dengan tatapan galak, Jinri, 4 Marshal kita pasti akan membunuh kera cipratan ini. Membunuh. Marsekal Ekspedisi Utara membuat raungan panjang, dan mengorbankan pedang lebar seberat 1.000.000 kati, dan membawa angin puyuh dari langit, membubung ke langit dari perahu roh, dan membunuh kera iblis. Di sisi lain, 4 wakil Marshal Dongping, Nanding, Shizen, dan Beizeng, yang berada di lapisan kedua wilayah itu, akan membunuh Tan Yun. Ada juga 32 di bawah komando 4 Marshal, dan para jenderal tingkat pertama wilayah itu, mereka mengepung naga emas dan singa. Namun, pembangkit tenaga listrik domain klan batu, Istana Abadi Jiwa, dan Sekte Abadi-Abadi tidak naik untuk membantu, tetapi menjaga perbatasan timur untuk mencegah Tan Yun tiba-tiba melarikan diri. Setelah domain luar angkasa runtuh, Tan Yun, yang mendapatkan kembali kebebasannya, menemukan bahwa 3 kekuatan lain dari klan batu, Sekte Abadi-Abadi, dan wilayah Istana Abadi Jiwa Ilahi tidak bunuh diri. Dia segera mengerti bahwa menurut pendapat mereka, 4 teman utama The Marshal lebih dari cukup untuk bunuh diri. Tan Yun segera mengubah strategi sebelumnya untuk menghadapi Tersier Tier 3. Tepat sebelum dia berpikir, suaranya terdengar dari menara suci yang sangat indah, "Iblis, kamu dan orang besar itu, pertama bunuh yang terkuat dari Tier Tier." 4 wakil Marshal pertama terbunuh. Merayu. Tiba-tiba, raungan naga yang keras bergema di langit lebih dari puluhan ribu mil. Segera, iblis berubah menjadi naga biru sepanjang 2000 meter dari atas naga emas dan kepala singa, dan mulutnya penuh dengan suara membunuh, "Ayo bunuh musuh bersama." Oke, ketika naga emas dan singa dewa merespons dengan jujur, mereka terbang melalui Bailey Void dan bergegas ke 32 jenderal yang akan membunuh. Kuku kanan depan tiba-tiba menginjak seorang jenderal yang belum bereaksi, meletus. Ledakan. Pada saat yang sama, naga emas dan singa menari dengan ekor raksasa mereka, seperti pedang emas besar yang menghancurkan langit, dan menggambarnya di lengan kanan jenderal lain. Tidak. Jeritan sang jenderal berhenti tiba-tiba, tetapi lengan kanannya, dengan seluruh tubuh bagian atas dan kepalanya, pecah berkeping-keping dari langit dan berubah menjadi tulang berdarah yang terciprat ke seluruh langit. Tidak, singa iblis ini bukan singa iblis biasa, auranya terlalu kuat. Menjauh darinya dan kendalikan dengan serangan jarak jauh. Petik 2. Petik 2. 30 jenderal lainnya dari tingkat pertama kerajaan telah menggunakan kekuatan berbagai atribut untuk menghancurkan naga emas dan singa, tetapi di bawah kekuatan domain, terlepas dari bekas luka, mereka semua luka kulit. Oh gelombang, iblis menukik turun dari lautan awan, di dalam mulut naga besar, muntah, semua untuk dewa mati. Moer menggunakan teknik pengurungan nafas naga, dan kekuatan kurungan yang tak terlihat dan luas menyelimuti 30 jenderal. 30 jenderal segera merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung, kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Saudara Sensi, bunuh. Moer mengambil kesempatan untuk menari ekor naga, dan berteriak pada naga emas dan singa dewa ketika dia meledakkan tubuh 5 jenderal. Mengaum. Naga emas, singa meraung tuli, mengejar 25 jenderal yang panik, dan setelah mengejar 2 dalam sekejap mata, mereka meledakkan keduanya dengan kepala keras. Pada saat ini, suara teriakan Liu Wanchuan yang cemas datang dari jauh, 3 Taois dari klan Si, teman-teman Tao 3 tingkat, pergi dan selamatkan Jenderal Dinasti Suci saya, dan kemudian bunuh naga monster dan singa monster. Petik 2. Rekan-rekan Tao lainnya, pastikan untuk menjaga garis pertahanan, jangan biarkan Tan Yun melarikan diri, lelaki tua itu akan segera datang. Bab 975. Oke tidak masalah. 3 tetua klan batu menjawab, menawarkan pedang terbang satu demi satu, dan membunuh mereka ke arah naga emas, singa, dan iblis. Boom! Makan kera tuaku. Kera iblis pembunuh surga bertarung sendirian melawan 4 Marshal di langit. Meskipun tidak membiarkan angin jatuh, itu tidak bisa menyingkirkan serangan gabungan dan keterikatan dari 4 kemampuan kuat yang sebanding dengan 5 kemampuan utama dari alam wilayah. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi 4 kepala Marshal yang telah terbunuh. Ketika dia ingin bertemu dengannya, dia menemukan bahwa 3 tetua klan Si sedang membunuh iblis, naga emas, dan singa. Tan Yun terkejut,
dan meraung, "Pria besar, kamu lebih cepat dari Moer. Bawa dia dengan cepat dan datang untuk menantang 4 kepala marsal. Adapun 3 tetua suku batu, aku akan berurusan dengan mereka." Pompa. Di kuku depan kiri naga emas dan singa, paku besar seperti kait, dengan untaian darah, merobek seorang jenderal yang hebat. Setelah mengepakkan sayapnya untuk menutupi langit dan matahari, seekor kuku kuda mengaitkan iblis. Tubuh naga, berlari menuju Tan Yun. Selama 2 napas, ketika naga emas, singa dan iblis muncul di depan Tan Yun, 4 wakil marsal pertama terbang ke arah Tan Yun dengan kekuatan besar sambil menggoda, "Anak Tan Yun, mengandalkanmu, 8 melipat semut di alam dewa, berencana bertarung sendirian dengan 3 tetua dari 3 wilayah klan batu. Hehehe. Lelucon besar, sombong dan bodoh, kamu berbicara tentang kamu bajingan kecil, pergi ke neraka." Ketika 4 kepala marsal membunuh Tan Yun, 3 tetua klan batu yang telah berurusan dengan Moer dan naga emas dan singa juga terbang menuju Tan Yun, Moer, dan naga emas dan singa. Pada saat kritis ini, Tan Yun memutuskan untuk membantu Dewa Naga Emas Singa dan Moer menjatuhkan 1 atau 2 wakil marsal, dan kemudian berurusan dengan 3 tetua klan Si dengan sepenuh hati. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, cahaya merah aneh keluar dari pupil bintangnya, dan dia melirik 4 kepala marsal yang terbunuh dalam tendangan voli yang ganas. Tiba-tiba, wakil komandan Dongping dan Nanding tercengang. Jelas bahwa jiwa keduanya tidak sekuat jiwa Tan Yun yang sebanding dengan jiwa teritori realem. Sekarang jiwa Tan Yun sebanding dengan tingkat 3 tersier, dan setelah menggunakan mata ilahi Hongmeng, itu dapat dengan mudah dikendalikan, dan kekuatan jiwa lebih rendah daripada para biksu di bawah tingkat keempat teritier. Di sisi lain, 2 wakil marsal Shizhen dan Beizeng tidak terpengaruh sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun keduanya adalah basis kultivasi tingkat kedua dari domain, jiwa mereka setidaknya sekuat domain tingkat keempat. Sebagai 2 letnan kepala, keduanya jelas tidak layak untuk terkenal. Langkah Dewa Hongmeng. Keciut. Sosok Tan Yun menghilang begitu saja. Karena kecepatan gerakannya, sepertinya 2 Tan Yun muncul bersamaan. Dongping dan Nanding berada di sebelah 2 marsal jenderal pertama, tubuh mereka dilempar, dan kaki kanan mereka menendang mereka dengan keras, dada. Ledakan. Di tengah suara gouge yang tumpul, seluruh tubuh mereka meledak dan berubah menjadi 2 massa kabut darah, menghilang dalam angin kencang. Adegan ini luar biasa, dan 2 wakil marsal pertama Shizhen dan Beizeng gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa 2 wakil marsekal Dongping dan Nanding ditendang dan dibunuh oleh Tan Yun. Mengaum. Oh! Raungan singa dan naga mengguncang kehampaan, dan naga emas dan singa menuju wakil marsal Beizeng untuk membunuh, iblis menuju wakil marsal Shizhen, menari dengan tubuh naga besar, bertarung bersama. Pada saat ini, 3 tetua dari ranah Si Klan dan ranah panggung telah mengorbankan senjata ajaib mereka dan menuju Tan Yun dengan tergesa-gesa. Hongmeng Realem Choheshen. Tan Yun berteriak keras. Dalam sekejap, kekosongan radius 5.000 mil melonjak seperti air mendidih, dan area melingkar Hongmeng dengan diameter ribuan mil terbentuk, menutupi dia dan 3 tetua klan batu yang telah terbunuh. Tan Yun, yang berada di ranah Hongmeng, adalah penguasa ranah ini. Dia bisa mengendalikan kekuatan 11 atribut melawan musuh. Selain itu, yang paling kuat di Harmoni Realem adalah kekuatan Harmoni Realem, yang merupakan perpaduan dari 11 atribut. Dalam sekejap, di alam Hongmeng, aliran emas cerah, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari udara tipis. Atributnya dicampur, harmoni diturunkan, tombak domain, bunuh aku. Pada pemikiran pertama Tan Yun, 11 kekuatan atribut warna-warni dengan cepat mensintesis gelombang kekuatan di ranah Hongmeng yang panjangnya. Ribuan kaki. Segera, kekuatan domain Hongmeng berubah menjadi ribuan tombak domain substantif. Berdengung. Su, Ho. Tombak besar dari kekuatan domain Hongmeng, tubuh tombak berosilasi. Karena tubuh tombak mengandung atribut waktu dan ruang, kecepatannya sangat cepat sehingga menembus kehampaan, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu, meledak ke arah 3 tetua batu. Hahaha. Bagaimana kekuatan domain 8 kali lipat dari alam domain dewa di daerah Anda lebih kuat daripada 3 kemampuan utama dari ranah saya, dan kekuatan domain yang dapat Anda gunakan. Tan Yun, nak, Anda benar-benar bisa melakukannya.
Salah satu tetua klan batu menertawakan tombak besar kekuatan domain Hongmeng yang berasal dari semburan tembakan. Kekuatan alam dan kekuatan besar dari alam juga dapat menggunakan kekuatan alam, tetapi proses keduanya sangat berbeda. Ketika kekuatan ranah para dewa, seperti Tan Yun, pertama-tama harus memadatkan ranah harmoni, dan kemudian dapat menampilkan kekuatan ranah di dalam ranah harmoni. Selama dia mau, dia bisa langsung menggunakan kekuatan domain sesuai keinginannya, tanpa harus menyingkat domain atribut langsung terlebih dahulu. Dalam keadaan normal, dia akan melepaskan domain atribut hanya ketika domain janin kuat dan mati-matian bertarung, untuk memenjarakan musuh, dan kemudian menggunakan kekuatan domain untuk membunuh musuh. Tapi begitu domain atribut digunakan, begitu domain atribut dihancurkan oleh musuh, dia akan menderita serangan balasan ke tingkat yang berbeda-beda. Pada saat ini, tiga tetua klan batu berteriak satu demi satu, kekuatan domain emas-emas menghancurkan segalanya. Kekuatan alam air 1000 gunung air dan es. Kekuatan bidang angin mendorong sungai dan gunung. Karena ketiganya relatif dekat, agar tidak saling melukai secara tidak sengaja, mereka bertiga tidak menyingkat domain atribut, tetapi secara langsung melepaskan kekuatan tiga domain. Dari sudut pandang mereka bertiga, jika diri tiga tingkat di alam janin dan Tan Yun berlipat 8 di alam para dewa tidak dapat dibunuh bersama, maka dia mungkin juga dibunuh. Tiba-tiba, kekuatan domain emas meledak dari tetua kedua klan batu, dan meledak dari telapak tangan, seperti gelombang emas, menyapu kekuatan domain besar seperti tombak besar dari ribuan tombak besar yang meledak. Bagaimana ini mungkin? Di tengah seruan tetua kedua dari klan batu, kekuatan domain emasnya sendiri hanya menghancurkan lebih dari 200 tombak besar dari kekuatan besar Meng Agung, dan kemudian runtuh. Boom! Kekuatan domain air dari tiga tetua klan batu berubah menjadi gunung es bergelombang di kehampaan, dan saat itu menabrak lebih dari 800 tombak raksasa di domain Hongmeng. Gunung es itu terfragmentasi oleh lubang, tetapi baru saja hancur. 50% tombak raksasa. 400 tombak yang tersisa dari domain Hongmeng, meskipun tidak patah, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan menuju badai mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan domain angin. Dimanapun badai dahsyat berlalu, kekosongan satu pihak runtuh, sangat kuat. Bab 976, Misiku, membawamu pulang. Boom, boom. Dalam sekejap, ketika badai dahsyat dan lebih dari 400 tombak raksasa retak dari kekuatan Meng Agung bertemu di langit, semua tombak raksasa meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Merayu, langit menangis, dan embusan angin mengamuk melintasi langit dan bumi. Meskipun aura badai yang mengerikan 30% lebih lemah, itu masih menyapu ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Pada saat ini, setelah runtuhnya domain Hongmeng, Tan Yun, yang mendapat serangan balik, menyemburkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Tubuh kayu Hongmeng Kai. Tan Yun tampak tegas, tubuhnya melonjak hingga 150 kaki, dan kekuatan spiritualnya dipadatkan menjadi baju besi. Aku tidak bisa bersembunyi, bagaimana aku bisa sulit diguncang. Tan Yun seperti dewa perang yang turun, dia bahkan mengorbankan pedang suci hitam nirvana, dan bergegas ke badai yang mengamuk dengan nirvana di tangannya. Ah! Tan Yun mengucapkan suara kesakitan yang tak terbendung selama badai dahsyat itu. Meskipun tubuhnya sangat keras, tidak cocok untuk menghadapi intensitas badai yang mengerikan. Meskipun Tan Yun sekarang memiliki kekuatan untuk merobek peri Asia kelas menengah dengan tangan kosong, tubuhnya jauh lebih kaku daripada peri Asia kelas menengah. Dalam kerusakan akibat badai yang mengerikan, seluruh tubuh Tan Yun ditutupi dengan daging dan darah berdeguk, seolah-olah dia telah dikejar oleh pedang, dan seluruh tubuhnya dipotong tanpa aturan. Meskipun tragis, itu tidak terluka parah. Saya ingin menggunakan tubuh fisik saya untuk bersaing dengan kekuatan medan angin tetua ini. Benar-benar bodoh. Keempat tetua klan batu mencibir tiba-tiba. Di hadapannya, Tan Yun berlumuran darah, memegang pedang raksasa hitam, menyerang dirimu sendiri dari badai mengerikan. Langkah Dewa Hongmeng. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, seperti dewa pembunuh, setelah muncul di atas tiga tetua klan batu, dia meraung, murid Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, pada sepasang pupil raksasa, Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius, dan melirik tiga tetua yang tidak curiga. Penatua kedua dan tetua keempat merasa sedikit pusing dan buru-buru berteriak satu sama lain, Tan Yun telah mengembangkan teknik murid yang menawan, jadi berhati-hatilah.
Tetapi tetua kedua sudah terlambat untuk mengingatkan. Pada saat ini, tetua ketiga tampak sadar dan terkadang bingung. Jelas bahwa jiwanya tidak sekuat tetua kedua dan keempat. Pada saat ini, tetua kedua dan keempat masih 1000 kaki dari tetua ketiga. Keduanya menemukan bahwa Tan Yun menukik ke bawah dengan pedang, dan setelah meretas ke arah tetua ketiga, keduanya bertanya pada diri sendiri apakah penyelamatan itu tidak mungkin, jadi mereka harus menggunakan strategi mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. 4 tetua, ayo serang Tan Yun bersama. Penatua kedua cemas dan galak, dan membawa cahaya pedang, kekosongan yang robek, dan menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun, matilah. Penatua keempat klan batu, dengan cincin alam semesta berkedip di tangan kirinya, busur peribadai senjata sub-abadi leluhur tingkat rendah muncul dari udara tipis dari tangan kirinya. Panah, tembak ke arah Tan Yun. Pada saat ini, tetua kedua dan tetua keempat berpikir bahwa Tan Yun akan menyerah membunuh tetua ketiga, dan mencari perlindungan diri untuk menghindari serangannya sendiri. Namun, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa Tan Yun adalah pahlawan yang kejam terhadap musuh, dan bisa lebih kejam pada dirinya sendiri. Mereka bahkan tidak tahu seberapa besar tekad Tan Yun untuk menyingkirkan ketiga tetua terlebih dahulu. Pada saat ini, Tan Yun tidak punya waktu untuk menggunakan metodenya. Saat membunuh tetua ketiga, dia juga bisa menahan serangan tetua kedua dan keempat. Aku akan menyelesaikannya dulu, lalu bunuh. Tan Yun memegang pedang ilahi sepanjang 100 kaki ke dalam keheningan, menelan 3 tetua. Yang termuda, 3 saudara laki-laki. Kedua penatua, penatua keempat dan penatua ketiga bukanlah saudara, tetapi mereka seperti saudara dan saudari. Dalam tangisan menyedihkan dari keduanya, tetua ketiga dari klan batu berubah menjadi massa daging yang hancur di bawah kematian pedang ilahi. Mereka semua hilang, dan 3 janin abadi di kolam roh juga hilang. Berdebar. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk menghindari cahaya pedang. Meskipun dia menghindari nasib buruk karena dipotong, dia dipotong di sisi kiri pinggangnya dengan luka besar hingga 3 kaki dalamnya. Menyembur keluar dari luka, memanggil. Dengan suara siulan yang keras, panah yang ditembakkan oleh 4 tetua tiba-tiba menjadi 100 kali lebih besar, membawa kepulan darah merah, menembus leher kiri Tan Yun, melewati leher di belakang tenggorokan, dari leher tanda di sebelah kanan terbang lewat. Kepulan. Tan Yun membusungkan 3 suap darah. Di menara suci yang indah di telinga Tan Yun, terdengar suara tangisan wanita kukuk, Tan Yun. Gadis bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja. Setiap kali Tan Yun mengucapkan sepatah kata pun, kepulan darah muncul di leher dan mulut Tan Yun, tetapi meskipun demikian, Tan Yun masih berdiri tegak. Yukin, mulai sekarang Huangfu Seng Song adalah rumahmu. Dan misiku kali ini adalah membawamu pulang dan kembali ke rumah kita bagaimanapun caranya. Suara Tan Yun penuh dengan keras kepala dan keras kepala. Keras kepala membuat Namong Yukin tertekan, tetapi keras kepala membuatnya bahagia. Dia tahu bahwa dia tidak mencintai orang yang salah, dan dia merasa sangat senang bertemu dengan pria seperti Tan Yun yang lebih suka menjadi musuh dunia untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, tetua kedua klan batu meraung dengan marah, kamu bajingan, bunuh anak ketiga, orang tua itu akan membunuhmu. Kakak kedua, kamu adalah penyerang utama, aku akan membantu. Penatua keempat berkata dengan suara serak dengan air mata berlumpur. Yah, bunuh dia untuk membalaskan dendam anak ketiga dan juga balas dendam Nyonya Yin. Penatua kedua memegang pedang terbang logam, seperti hantu, berkedip-kedip dari kehampaan, membunuh Tan Yun. Tan Yun sombong dan berjuang sendirian. Tetua kedua dan keempat dari klan batu mungkin bukan lawannya, tetapi jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan kematiannya sendiri sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya penuh tekad. Dia memutuskan untuk menghancurkan tetua kedua dari klan batu tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertarung sampai mati dengan tetua keempat. Seni pedang ilahi Hongmeng. Tan Yun membunuh pedang ilahi dan memegangnya di tangan kirinya. Di antara kedipan cincin alam semesta di tangan kanannya, dia memegang pedang terbang yang mulia Xiaozi, napasnya tiba-tiba melonjak ke 3 tahap wilayah. Hongmeng membunuh Tuhan. Kekuatan 11 atribut di Tan Yun dengan liar mengalir ke pedang raksasa ungu, dan mengayunkan pedang ke tetua kedua dari klan batu yang berkedip mendekat. Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 1000 mil mulai runtuh, ruang gelap gulita tampak menangis, dan pedang Hongmeng sepanjang 3000 meter tiba-tiba meledak dari pedang raksasa ungu.
Bayangan pedang Hongmeng terpotong pada tetua kedua klan batu seperti kilat, sangat menakutkan. Mungkinkah lelaki tua itu masih takut kamu tidak akan berhasil? Pergi dan mati. Setelah tetua kedua dari klan batu meraung marah, bibirnya masuk akal dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia melihat pergelangan tangannya berputar, lampu pedang emas sepanjang 9.000 meter, mekar dari kehampaan seperti teratai emas, dia memegang pedang. Sejajar dengan Tan Yun tiba-tiba menusuk. Ledakan. Di ruang gelap, ada suara keras, tapi itu adalah cahaya pedang emas yang panjangnya 6.000 kaki, meledak. Mengusir. 9.000 kaki cahaya pedang emas tiba-tiba bergabung dan menembus ke dalam cahaya pedang emas. Segera, aura cahaya pedang emas naik dengan liar lagi, dan itu membanting bersama dengan cahaya pedang Hongmeng setinggi 3.000 kaki. Babak ke-9 dan ke-7 dari pertempuran berdarah yang tragis. Ledakan. Ledakan keras sepertinya datang dari zaman kuno, bergema di langit dengan radius jutaan mil. Tetapi setelah melihat dua sinar pedang bertabrakan dengan keras, sinar pedang emas sepanjang 6.000 meter runtuh bersama dengan bayangan pedang Hongmeng. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Penatua kedua dari klan Si melebarkan matanya. Sulit baginya untuk berharap bahwa kekuatan Tan Yun, lapisan ke-8 alam dewa, yang menantang lompatannya sebenarnya sama dengan serangan terkuatnya. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Di tubuh Tan Yun yang berdarah dan seperti bukit, 9 atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang meledak lagi. Segera, ketika kekuatan 9 atribut mengalir ke pedang raksasa ungu di tangan kanannya, dia berkedip sangat cepat dari kekosongan, dan mengayunkan 9 pedang hampir bersamaan. Ho! Dalam sekejap, 9 sinar pedang berseri-seri dengan 9 saluran yang panjangnya 10.000 kaki dan berisi kekuatan 9 atribut, dengan kekuatan yang tak tertandingi, bergegas menuju tetua kedua dari klan batu. Tujuan sebenarnya dari penggunaan 9 pulsa Tan Yun untuk membunuh yang abadi bukanlah untuk membunuh tetua kedua, tetapi untuk mengganggu suasana hatinya, memungkinkan dia untuk menggunakan formasi pedangnya untuk menciptakan waktu saat dia menghindari. Orang tua keempat, tolong aku cepat. Penatua kedua dari klan Si, tanpa mengetahui kekuatan 9 jalan dan 9 vena dari cahaya pedang yang cemerlang, dia harus menghindar untuk meminta bantuan. Ho! Penatua kedua tidak perlu diingatkan, 4 tetua yang memegang busur peri badai pada saat ini, siap untuk pergi, benar-benar menembakkan 6 anak panah. Setiap panah terbang yang dipadatkan oleh kekuatan medan angin, di bawah berkah angin, tampaknya menembus kehampaan, dan meledak ke arah alis, tenggorokan, dada kanan, jantung, dan lutut Tan Yun. Saat menembak, itu berubah menjadi raksasa setinggi 50 kaki. Kecepatan yang sangat cepat dan kemampuan pelacakan yang aneh membuat Tan Yun tidak bisa bertahan dan menghindar. Mengaum. Tan Yun yang mengerikan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia mengangkat pedang ilahi di tangan kirinya dan segera memblokirnya, melindungi matanya sementara tubuhnya tiba-tiba berputar. Dandang. Mars memercik kemana-mana, dan 2 panah raksasa menembak ke arah pedang suci yang menghalangi teropong Tan Yun. Setelah dipukul dengan keras, pedang suci itu menamparkan dahi Tan Yun di bawah kekuatan benturan yang kuat. Tiba-tiba, kulit asli dan dahi berdaging terbuka. Darah mengalir seperti tembakan. Suara tragis keluar dari mulut Tan Yun, tetapi dia melihat kakinya ditembak oleh 2 panah raksasa, dan dada kanannya juga ditembus oleh pedang terbang lainnya. Pompa, panah raksasa terakhir menembus dada kiri dengan tembakan darah, dan keluar dari belakang ke jantung. Tan Yun, Namong Yukin di lantai 2 pagoda suci yang indah, hatinya terpelintir seperti pisau. Gadis bodoh, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Suara menghibur Tan Yun terdengar dari menara. Kamu semua terluka seperti ini, kamu masih mengatakan tidak apa-apa. Namong Yukin tidak bisa menangis, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Bodoh, jangan bicara omong kosong, kamu dapat yakin bahwa aku akan membawamu pulang, dan aku akan menunjukkanmu kepada ibuku. Suatu hari nanti, aku akan menikahimu dengan penuh semangat. Tunggu, ada banyak hal. Menunggu saya untuk melakukannya. Bersikaplah patuh, berhenti menangis. Namong Yukin mengangguk berat dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia bertahan saat ini, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi bantuan Tan Yun di masa depan. Di langit, setelah Tan Yun yang sangat tragis mentransmisikan suara,
dia berteriak dalam hatinya, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Rambut Tan Yun menari-nari, dan darah di wajahnya menutupi wajahnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan tatapan pantang menyerahnya, dan semangat juangnya yang tinggi untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, 11 pedang terbang berwarna-warni meledak dari cincin semesta, dan naik ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak ribuan mil ke dalam kekosongan di sekitar mereka, dan kemudian jatuh secara vertikal. Melihat adegan ini, tetua kedua dari klan batu, melihat tetua keempat, buru-buru berteriak, keempat tua, karena Tan Yun dapat menghancurkan formasi abadi Golden Jue Kilin kota Kekaisaran Nangong, maka keterampilan formasinya pasti telah mencapai puncaknya. Jika aku tidak salah menebak, dia mungkin harus membentuk formasi pedang. Kamu harus menghancurkan pedang terbangnya. Setelah mendengar ini, keempat tetua tiba-tiba menyadari, oke. Dalam kekacauan kehampaan, dahi empat sesepuh ditutupi dengan butiran keringat yang gugup. Dia mati-matian menggunakan kekuatan medan angin. Dalam sekejap mata, 3 panah terbang terkondensasi. Saat hendak menembak, hati Tan Yun seperti terbakar dari menara suci. Dalam, Raja Beruang Naga Tianluo, cepat gunakan sepasang palu raksasamu untuk melindungi organ vitalmu, lalu gunakan tubuhmu untuk memblokir panah terbang. Jika aku tidak bisa menghentikannya, setelah pedang terbangku dikerahkan, bahkan jika ada yang rusak, kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bawahan patuh. Raja Beruang Naga Tianluo yang selalu pemalu, pada saat ini, mematuhi perintah tanpa ragu-ragu. 3 anak panah dari 4 tetua klan batu telah dilepaskan sejak mereka muncul dari udara tipis di atas Tan Yun. Beruang nenekmu, aku melawannya. Tuan, jika aku mati, kamu ingat untuk menjadikan putraku Raja Beruang Naga Tianluo yang baru. Suara Raja Tianluo Longqiong yang melihat kematian sebagai rumah membuat Tan Yun tergerak, tetapi matanya sedikit masam, lindungi titik vital, kamu tidak akan mati. Raja Beruang Naga Tianluo berteriak, memberanikan diri. Itu mengangkat palu raksasa di telapak tangan kirinya untuk memblokir kepalanya, dan telapak tangan kanannya mengangkat palu raksasa untuk memblokir jantungnya. Dalam sekejap, tubuhnya setinggi 500 zang naik ke langit, dan daging serta darahnya menghalangi 3 panah terbang besar yang sebesar 100 zang. Kapan? Panah raksasa pertama mengenai palu raksasa. Tiba-tiba, telapak tangan kiri Raja Beruang Naga bergetar, dan palu raksasa menghantam dahinya dengan keras. Segera, retakan muncul di seluruh kerangkanya. Di kepalanya yang besar, daging dan darah beterbangan, dan 7 lubangnya berdarah, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan jatuh di kepala Tan Yun. Panah raksasa kedua jatuh dan menembus bahu kanannya. Tetapi panah raksasa ketiga melintas melewatinya. Ketika Tan Yun terkejut, sebuah suara hormat terdengar, Tuan, panah raksasa ketiga diserahkan kepada bawahannya. Pompa. Begitu kata-kata itu jatuh, ada hujan darah yang tersebar di langit, tetapi Raja Singa Dingin Pelangi berdarah keluar dari kehampaan. Dalam proses memblokir panah raksasa dengan tubuh besar, panah raksasa melewati sisi kiri tenggorokan. Segera, panah raksasa itu runtuh tak terlihat. Dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Beruang Naga Tianluo, hidup dan mati tidak tahu bagaimana jatuh ke arah Tan Yun bersama-sama. Ketika Tan Yun tergerak, dia buru-buru menutupi kedua binatang itu dengan pengetahuan spiritual. Meskipun kedua binatang itu dalam bahaya, Tan Yun menilai bahwa kedua binatang itu akan selamat. Saat Tan Yun buru-buru memasukkan kedua binatang itu ke dalam menara suci yang indah, kehampaan ribuan mil tiba-tiba terombang-ambing, tetapi 11 pedang terbang yang tersebar di sekitar ribuan mil akhirnya menggantikan mereka, meledakkan cahaya flamboyan dan halus. Tirai membentuk arai Hongmeng. Ketika arai pedang ilahi Hongmeng Tu berhasil dikerahkan, kekosongan dalam arai tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 11.000 mil. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Tan Yun tidak pernah begitu bersemangat untuk membuat kesuksesan. Tan Yun yang mengerikan tersenyum marah, 2 hal lama, sekarang adalah tanggal kematianmu. Pada saat yang sama, setelah penggunaan Tan Yun sebelumnya, 2 kekuatan magis seni pedang pembunuh Dewa Hongmeng, pembunuhan Dewa Hongmeng dan 9 vena membunuh dewa, telah menghabiskan 50% kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia harus bertarung dengan cepat. Bab 978 menentang pertempuran. Kamu tidak menakuti orang tua itu. Penatua kedua dari klan batu berkata dengan tajam, Nak, lelaki tua itu memberitahumu bahwa lelaki tua itu tidak takut. Setelah itu, dia melihat penatua keempat dan berkata dengan suara yang dalam,
keempat, ayo bunuh dia bersama. Oke, bunuh dia untuk membalaskan dendam saudara ketiga dan Nyonya Yin. Penatua keempat memiliki mata yang dingin, dan tiba-tiba, memegang busur di tangan kirinya, dengan kedua panah, dengan kekuatan menembus kekosongan, menembak ke arah Tan Yun. Hal-hal lama, aku takut padamu sebelumnya, tapi sekarang aku dalam formasi pedangku. Apa menurutmu panahmu yang patah bisa melukaiku? Tan Yun tertawa dan dengan tegas berteriak, Spestide. Tiba-tiba, ada suara bergelombang di Hong Meng Void, tetapi saya melihat badai transparan yang tampaknya bertenaga luar angkasa, datang dari Hong Meng Void, dan langsung menelan Tan Yun dan Elder keempat. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Penatua keempat tampak ketakutan, dan kecepatan gerakannya tiba-tiba turun 30%. Dan kecepatan tiga panah besar yang ditembakkan ke Tan Yun tiba-tiba melambat 3 poin. Langkah Dewa Hong Meng. Seni pedang pembunuh 7 Vena Hong Meng. Tan Yun menahan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya, melesat menjauh dari gelombang ruang angkasa, dan dengan mudah menghindari 3 panah raksasa, lalu membunuh penatua keempat, dan berkata, hal tua, matilah. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Tan Yun melonjak, dan 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Menusuk, Tan Yun melaju kencang di gelombang ruang tanpa perlawanan, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan menebas pedang ke arah tetua keempat dari klan batu 100 mil jauhnya. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang ekstrim, yang menyebabkan dampak visual pada orang-orang, yang tampaknya sangat lambat. Merayu, Tan Yun menebas dengan pedang, dan ada lolongan hantu dan serigala di gelombang angkasa. Dalam sekejap, cahaya pedang 1000 zang yang berisi kekuatan 7 atribut meledak dari pedang raksasa ungu. Tiba-tiba, radiusnya ribuan mil jauhnya, dan retak seperti keramik. Setelah Tan Yun menggunakan 4 kekuatan supernatural dari seni pedang Excalibur Hong Meng dalam susunan pedang besar, kekuatan dan kecepatannya meningkat 3 kali lipat. Cahaya pedang 7 Vena berlipat 3 dalam kekuatan dan kecepatan, membuat 4 tetua klan batu tidak dapat menghindarinya. Kakak kedua, datang dan selamatkan aku. Penatua keempat tidak perlu meminta bantuan, penatua kedua tidak akan ragu untuk terbang di langit. Aku ingin menyimpannya sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Murid Tan Yun Ju haus darah. Menghadap tetua kedua, Sen meraung, waktu mengalir. Segera, semburan waktu setebal 1000 mil jatuh dari langit di Magnificent Void, membombardir tetua kedua dengan kekosongan yang retak. Penatua kedua sepertinya merasakan pencucian waktu, dan kulitnya perlahan pecah-pecah. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, paling banyak, dia tidak akan memiliki tulang dalam arus waktu. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa di kejauhan, kecepatan cahaya pedang 7 urat yang dipegang Tan Yun dari tetua keempat meningkat secara dramatis. Dia tiba-tiba bangun, dan akhirnya menyadari bahwa bukan kecepatan 7 Vena Jianmang yang menjadi lebih cepat, tetapi setelah semburan waktu di sekitarnya melambat 3 menit. Tembakan 3 angka ini bukan hanya statistik. Kedua tetua tahu bahwa yang kuat saling berhadapan. Pada kecepatan yang sama, tiba-tiba, waktunya di sekitar tubuhnya melambat 3 poin, dan dia cukup untuk dibunuh oleh lawan. Tidak masalah jika Anda tidak ingin memikirkannya. Penatua kedua benar-benar terkejut ketika dia memikirkannya. Dia berbalik dan melarikan diri menuju aliran waktu, berteriak dengan sedih, kakak keempat, bukan karena saudara kedua tidak menyelamatkanmu, tetapi saudara kedua. Sebelum tetua kedua berbicara, dia disela oleh tangisan pembunuhan babi. Kakak kedua, saudara keempat, jangan salahkan kamu. Ingatlah untuk melarikan diri, dan biarkan Patriark membalas dendam untukku dan saudara ketiga. Kamu harus membalas dendam. Penatua kedua tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat penatua keempat di hadapannya, dengan tergesa-gesa menggunakan panah terbang yang dipadatkan oleh kekuatan medan angin, dan membombardir cahaya pedang berurat 7 yang ditebas. Tetapi panah terbang itu meledak terbuka, dan seluruh tubuh tetua kedua berubah menjadi awan darah dalam cahaya pedang yang terang dari 7 pembuluh darah, tanpa tulang yang tersisa. Kakak keempat, penatua kedua berteriak dengan suara serak, kamu pergi jauh-jauh. Kakak kedua dan Patriark pasti akan membalaskan dendammu dan yang ketiga. Pembalasan. Baik sepanjang jalan, Tan Yun berlumuran darah, seperti iblis dari altar darah. Suara acuh tak acuhnya bergema di seluruh formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Jika kamu ingin membalas dendam pada Lao Su,
Karena kamu dan tetua ketiga dan keempat sangat mencintai, maka Lao Su bisa menjadi orang baik dan mengirimmu ke jalan bersama. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun melangkah maju dan melintasi 2000 mil, muncul dari udara tipis dalam derasnya waktu, dan bahkan muncul di depan tetua kedua. Membunuh. Penatua kedua tampak seperti dia sudah mati, dan ketika dia hendak melakukan serangan, dia tiba-tiba melarikan diri ke kiri. Wow, api es Hongmeng. Tan Yun menghilang begitu saja. Detik berikutnya, ketika dia muncul di atas tetua kedua yang melarikan diri, dia tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke bawah. Segera, nyala es biru es setinggi 800 kaki, yang berada di luar jangkauan tetua kedua. Kecepatan menyelimutinya. Ah, api atribut es macam apa kamu? Buka untuk orang tua. Penatua kedua, yang tertangkap basah, diselimuti oleh api es Hongmeng, tubuhnya meledak dengan kekuatan emas domain seperti matahari emas. Ketika api es Hongmeng meledak, seluruh permukaan tubuhnya telah berubah menjadi es biru. Ledakan. Wow, ketika es pecah dan berserakan, kulit kepala, fitur wajah, dan bahkan kulit seluruh tubuh tetua kedua jatuh, seolah-olah dilucuti dari kulit manusia. Penjara kayu. Dengan suara-suara kejam Tan Yun, dalam sekejap, ribuan kekuatan kayu seperti ular sanca raksasa dijalin menjadi tangan raksasa-raksasa dari langit, dijalin menjadi tangan raksasa, dan meraih kedua tetua yang masih dalam arus. Waktu. Saat tetua kedua tidak bisa menghindar dan ditangkap di telapak tangannya, dia mencoba yang terbaik untuk mengejutkan dan menghancurkan tangan raksasa itu. Setelah melepaskan diri dari pengekangan seperti binatang buas yang terperangkap, dia tiba-tiba berteriak dengan keras, "Tidak, tidak." Tapi itu setinggi 150 meter, seperti gunung darah, saat Tan Yun mengayunkan pedang sucinya sampai mati, memotong kakinya. Retak. Tan Yun tiba-tiba menjulurkan ibu jari dan jari telunjuknya dengan tangan kanannya, dan dengan cepat mencubitnya. Jangan bunuh aku. Sementara tetua kedua memohon belas kasihan dengan ngeri, tiba-tiba, sebuah pedang terbang melesat dari mulutnya ke arah alis Tan Yun. Mengusir. Tan Yun menghindari kepalanya dengan berbahaya dan berbahaya. Jika Tan Yun dalam arus waktu saat ini, pedang terbang yang baru saja menyerang telah melambat, jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah. Suara tetua kedua berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun, yang tidak ingin menunda waktu, menghancurkannya sampai mati dengan dua jari. Tan Yun batuk seteguk darah setelah memenangkan pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat dikenali, darah mengalir di leher, dada, dan kakinya, terutama luka pedang di pinggang dan bahunya, itu mengejutkan. Dan kekuatan spiritual di tubuhnya sekarang kurang dari 30% dikonsumsi. Tidak baik, hati Tan Yun tercengang. Dia menemukan bahwa dinasti suci Nangong disembah, dan Liu Wanchuan mengemudikan perahu roh, hanya menyisakan 500.000 li. Bab 979 menangkap perahu dan melarikan diri. Tan Yun tahu bahwa pada kecepatan ini, Liu Wanchuan akan terbunuh paling cepat setengahnya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menemukan bahwa Si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan Gaoxian dan orang-orang batu kuat lainnya, dan dia sudah kurang dari 9 juta mil jauhnya. Tan Yun tahu bahwa dia harus segera melarikan diri. Void gemetar, ketika Tan Yun mengangkat formasi pedang, ada batu yang menembus langit, raungan marah. Tan Yun, kamu bajingan, bunuh istriku, dan sekarang bunuh 3 tetua klan batuku. Ketika kepala klan menangkapmu, aku ingin kamu bertahan dan mati. Pada saat ini, cuaca Sipo memerah. Sebelum dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia telah meliput pertempuran. Dia tahu bahwa tetua kedua, ketiga, dan keempat dari klan batunya sedang mengepung Tan Yun. Dia awalnya berpikir bahwa Tan Yun lebih ganas daripada keberuntungan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 3 tetua dari tahap wilayah dan tahap 3 akan dibunuh oleh Tan Yun. Dia sama marahnya dengan Ruyan Gaoxian di Lingzhou, tetapi pada saat yang sama dia ketakutan. Pertama-tama, dalam pemahaman mereka, sejak zaman kuno, di benua Tianpu, manusia belum berlatih berbagai latihan fisik, dan ukuran tubuh mereka telah melebihi 20 kaki, tetapi Tan Yun telah meningkat menjadi 150 kaki. Kedua, 2 orang yang tidak dapat memahaminya dikejutkan oleh kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti, bagaimana mungkin Tan Yun dari 8 alam realem divine dapat membunuh 3 kekuatan dari 3 realem dengan kekuatannya sendiri.
Mereka tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi panik dengan kemampuan dan potensi Tan Yun untuk melompati tantangan. Bertekad untuk tidak membiarkan harimau kembali ke gunung, dan biarkan Tan Yun tumbuh seperti ini. Haha, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti si Potian, dan berkata dengan dingin, anjing si tua, Master Sekte ini mengirimimu sebuah kata, harapan itu indah, kenyataan itu kejam. Suara Tan Yun jatuh, Huang Lai, tetua tertinggi penegak hukum dari Istana Jiwa Abadi, dan Han Wei, leluhur Sekte Abadi-Abadi, keduanya melepaskan aura 3 wilayah, dan mereka terbang di langit dari 30.000 mil jauhnya. Kedua pria tua dan licik itu ingin mengambil keuntungan dari cedera Tan Yun dan menjatuhkan Tan Yun dalam satu gerakan. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa meskipun kera iblis pembunuh surga terluka, tetapi dalam pengepungan 4 Marsekal, itu membunuh Marsekal Nanding dan Marsekal Dongping terluka parah. Di sisi lain kehampaan, naga emas, singa, dan Moer telah membunuh wakil Marsekal Kota Barat. Pada saat ini, wakil Marsekal Beizeng memimpin lebih dari 20 jenderal dengan tingkat wilayah tertinggi untuk mengepung naga emas, singa, dan singa. Iblis. Pada saat ini, pada tubuh naga Moer sepanjang 2000 meter, potongan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya telah ditembak jatuh oleh musuh, dan seluruh tubuh naga penuh dengan luka. Situasi naga emas dan singa juga tidak optimis. Akar sayapnya ditutupi dengan luka tulang. Tapi meski begitu, dia dan iblis masih bertarung sampai mati dengan musuh. Tan Yun melirik Huang Lai dan Han Slap yang telah membunuhnya. Ada kilatan di matanya yang berbintang, dan dia segera berteriak, pria besar, kera tua, iblis, jangan suka berkelahi, kalian pergi ke tenggara untuk merebut 20.000 mil jauhnya. Lingzu, aku akan membunuh 2 Huang Lai sebelum sekelompok anjing dalam pengejaran suci Namong mengejar mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis dengan ceroboh melepaskan keterikatan dengan musuh, dan bergegas menuju tenggara, perahu roh 20.000 mil jauhnya. Dan Marsekal Besar Shizhen, Beizeng, dan Wakil Marsekal Beizeng, lebih dari 20 jenderal, gila mengejar 3 binatang. Mengaum, Tan Yun, yang sama sekali tidak bisa dikenali dan berlumuran darah, menggenggam Nimi di tangan kirinya dan pedang raksasa ungu di tangan kanannya, dan meraung seperti binatang buas pada Huang Lai dan Han Wei yang sedang terbang. Huang Lai, Han Chen, karena aku bisa membunuh 3 tetua klan batu, aku bisa membunuhmu 2 binatang tua. Aku, Tan Yun, aku akan bersamamu, tidak. Mati, tidak, berhenti, membunuh. Tan Yun Seng dikejutkan oleh guntur, dan memisahkan 30% dari kekuatan spiritual di kolam spiritual menjadi 20%, dengan panik mengalir keluar dari tubuh, seperti 10 naga emas berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Tan Yun meledak ke tubuh emas, kayu, air, api dan tanah, dan kekuatan 5 atribut disuntikkan ke pedang raksasa ungu di tangan kanannya. Seolah bersumpah untuk tidak pernah menyerah, mereka melakukan tendangan voli ke arah keduanya. Adegan ini mengejutkan Huang Lai dan Han Wei. Mungkinkah Tan Yun benar-benar memiliki kemampuan untuk bunuh diri? Akankah Tan Yun melawan keduanya? Jangan. Tentu saja tidak. Tan Yun sekarang hanya memiliki 10% dari kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritual. Jika dia benar-benar bertarung dengan keduanya sampai mati, dia pasti akan mati. Alasan mengapa dia membiarkan kera iblis, naga emas dan singa pergi berperang untuk perahu jiwa di tenggara, dan sekarang melakukan pertempuran yang menentukan, secara alami untuk membunuh. Tan Yun masih tampak tak kenal takut, dan membunuh kedua orang itu ke arah Zengdong. Dalam sekejap mata, ketika mereka berdua hanya tersisa 5.000 mil, dia tiba-tiba menunjukkan langkah suci keagungan, berkedip cepat di timur laut. Setiap kali berkedip, ia melintasi jarak 6.000 mil. Setelah 4 kilatan, Tan Yun tidak membunuh mereka berdua, tetapi mengubah arah. Tiba-tiba muncul di langit di atas kapal roh senjata peri Asia kelas menengah lainnya di timur laut. Lebih dari selusin jenderal alam ilahi dan 2 leluhur Xianzong abadi di Lingzhou tiba-tiba mengayunkan pedang. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hong menghancur. Dalam sekejap, seberkas pedang kekuatan emas, seberkas pedang kayu, seberkas pedang air, seberkas api pedang, dan seberkas pedang tanah meledak dari pedang terbang ungu. Kekosongan dengan cepat bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 3.000 meter, menebas ke arah musuh di perahu roh.
Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya satu leluhur abadi dari leluhur abadi yang buru-buru menjarah perahu roh dan lolos dari malapetaka. Yang lain berteriak dan terbunuh dalam cahaya pedang 5 elemen. Tidak baik. Huang Lai berkata dengan marah kepada Han Chen, Tan Yun tidak bermaksud untuk bertarung dengan kami sekarang. Kami tertipu. Dia hanya membingungkan kami untuk mengambil kesempatan untuk membunuh dan merebut perahu. Ya, Han Yan berkata dengan marah, cepat hentikan dia, kamu tidak bisa membiarkan dia mengambil perahu roh. Aku ingin memotongnya sekarang, sudah terlambat. Tan Yun muncul di perahu roh dengan tawa, dan dia mengemudikan perahu roh itu ke depan dan terbang ke arah timur, dan berkata, Keratua, orang besar, iblis, naiklah ke perahu roh. Kak, ayo. Kera iblis pembunuh surga terbang ke atas Tan Yun Lingzu dengan tongkat raksasa di tangan. Singa Dewa Naga Emas mengaitkan tubuh naga iblis dengan kuku, dan menghindari serangan cahaya pedang dengan berbahaya, dan segera terbang ke perahu roh. Cepat masuk ke pagoda suci Linglong untuk memulihkan lukamu, jangan keluar tanpa perintahku. Setelah peringatan Tan Yun, ketiga binatang itu menghilang dari udara tipis dan muncul di dalam menara. Tan Yun mengendarai perahu roh ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Saat dia berkendara menuju perbatasan Tuoba Sengchao, dia melihat kembali ke Liu Wanchuan yang telah muncul 300.000 mil di belakangnya, dan berkata dengan malu, terima kasih telah menyediakan perahu roh senjata abadi Asia kelas menengah. Hahaha, aku membunuh begitu banyak dari Anda, tetapi mengendarai perahu roh Anda untuk melarikan diri. Rasanya keren untuk memikirkannya. Anak Tan Yun, kamu. Liu Wanchuan, yang juga mengendalikan perahu roh alat abadi Asia kelas menengah, sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara dalam-dalam. Ah sialan, pada saat ini, dia telah mengendalikan perahu roh senjata peri Asia bermutu tinggi, dan muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun si Potian, gemetar karena marah, dan meraung, saya sangat marah, saya juga. Tan Yun, kamu kacau, kamu membunuh putriku, bahkan jika kamu mengejar sampai ke ujung dunia, Patriark akan membunuhmu. Bab 980 dicabut. Hal-hal lama, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidah ketika berbicara kata-kata besar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan selalu mengejar. Jika kamu tidak mengejarmu, kamu akan menjadi cucuku. Setelah Tan Yun tertawa, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ketinggian normal, dia segera berubah menjadi jubah ungu, dan menerbangkan pagoda suci yang indah ke perahu roh. Tan Yun segera memasuki menara 10 lantai, memulihkan luka dan kekuatannya, saat mengendarai perahu roh, melarikan diri dengan panik. Grand Marshal Bei Zheng dan Xi Zhen masing-masing mengendarai perahu roh abadi Asia kelas menengah, membawa jenderal dan jenderal mereka masing-masing, dan mengejar mereka menuju Tan Yun. Perahu roh yang dikendalikan oleh keduanya hanya berjarak 30.000 mil dari perahu roh yang dikendalikan oleh Tan Yun. Perahu roh yang tak berdaya dari keduanya sama dengan peringkat perahu roh yang dibawa oleh Tan Yun, tidak dapat mengejar Tan Yun. Huang Lai dan Han Chen juga mengejar Tan Yun dalam mengejar kapal roh Grand Marshal Nam Din saat ini. Pada saat ini, kemarahan semua orang bisa dibayangkan. Semua orang tidak menyangka bahwa pihak mereka sendiri akan kehilangan pasukan mereka, tetapi pada saat yang kritis, Tan Yun meraih perahu roh pihaknya dan melarikan diri. Di dalam lantai 10 menara suci yang indah, 1 hari di luar menara sama dengan 6 bulan di dalam menara. Hanya setengah jam dari dunia luar, luka Tan Yun telah pulih. Kemudian, Tan Yun datang ke menara lantai 2 dan memeluk Nangong Yukin dengan erat. Nangong Yukin bersandar di pelukan Tan Yun dan berkata, bagi saya, Anda telah bekerja keras. Itu tidak sulit. Tan Yun tersenyum kecil. Nangong Yukin berkata dengan cemas, tempat ini masih lebih dari 3 bulan jauhnya dari Huang Fusengsong. Meskipun kami melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, kami dapat menyingkirkan pengejaran, tetapi jika kami mengalahkan diri sendiri, kami akan dikejar oleh Tuoba Sagekil, lalu, bagaimana itu bisa dilakukan? Tidak, Tan Yun berkata dengan arogan, serahkan sisanya padaku, jangan khawatir. Setelah berbicara, Tan Yun membuat beberapa kalimat yang lebih sopan dengan kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat, dan dia berubah menjadi pria berusia 6 tahun dengan alis emas, meninggalkan menara suci dan muncul di perahu roh. Melihat bagian belakang Tan Yun meninggalkan menara suci, Yin Baiwen berkata dengan penuh kepuasan, Kiner, kakek melihat Anda menemukan harapan yang baik untuk Anda, kakek sangat senang untuk Anda, jika ibumu ada di sini, Anda pasti akan senang juga.
Keesokan harinya, malam tiba, dan kepingan salju berserakan di langit. Wow, Tan Yun mengendarai perahu roh secara langsung, seperti kilatan petir, dan melaju ke langit melewati perbatasan barat dinasti Tuo Baseng. Siapa di sini? Tan Yun menghilang di ujung langit ketika teriakan marah terdengar. Setelah beberapa saat, Huang Lai, Jenderal Marsekal Shizhen, dan Marsekal Beizeng, masing-masing mengendalikan perahu roh, tiba-tiba berhenti terbang, dan melayang di luar perbatasan dinasti Tuo Baseng. Sesaat kemudian, Liu Wanchuan mengendarai perahu roh untuk mengejar. Marsekal Beizeng memandang Liu Wanchuan, dengan ekspresi serius, pemujaan besar, dinasti suci Tuoba ada di depan saya. Dinasti suci saya dan dinasti suci Tuoba adalah musuh bebuyutan. Bawahan kami khawatir bahwa kami akan memasuki tempat suci Tuoba dinasti seperti ini, itu akan menyebabkan perang. Ya, Liu Wanchuan mengangguk setuju, orang tua itu mengunci keberadaan Tan Yun dengan akal rohaninya. Tolong beritahu Tuhan Suci, apa yang harus saya lakukan? Pada saat yang sama, Tuan Suci Nangong yang secara pribadi mengawasi dinasti Suci Nangong yang baru dibangun, merasakan getaran di dadanya. Ketika dia mengeluarkan cermin abadi Asia terbaik dari pakaiannya, dia memikirkan suara hormat yang bercampur dengan keengganan di cermin. Kembalilah ke Guru Suci, bawahannya tidak baik-baik saja, dan Tan Yun melarikan diri ke dinasti Suci Tuoba. Apa yang kau bicarakan? Nangong Sage Master langsung memutar fitur wajahnya. Tan Yun membunuh Our Lady, dan membunuh ibu mertua Sage Master ini. Begitu banyak dari Anda menangkap satu Tan Yun, dan Anda bahkan membiarkannya melarikan diri. Tuan Suci menenangkan amarahnya. Setelah cermin terdiam untuk waktu yang lama, suara tegas Marsekal Beizeng datang lagi. Tuan Suci, bawahan akan mengejar. Sebelum Grand Marshal Beizeng selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Guru Suci Nangong dengan marah. Apa yang kamu kejar? Apakah kamu otak babi? Dinasti Suci Tuoba telah lama mengincar dinasti suci saya. Ini adalah masalah kecil bagi Anda untuk membobol dinasti Suci Tuoba. Yang penting adalah jika Tuan Tuoba mengetahui bahwa dinasti Suci Nangong saya akan mengejar Tan Yun, istana harus kosong. Begitu dia memimpin yang kuat dan memasuki dinasti suci saya dengan kuat, maka nama saya akan diubah di dinasti suci Nangong. Tuan Suci menenangkan amarahnya, dan bawahannya tahu kesalahan mereka. Guru Suci Nangong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tajam, di mana pemujaan besar, dan ayah mertuaku, Ruyan Senior Gaoxian. Kembalilah ke Tuan Suci, persembahan besar dan persembahan adalah oleh bawahanmu. Patriark Xi dan Ruyan Gaoxian akan memiliki waktu setengah hari untuk tiba. Setelah mendengar ini, Guru Suci Nangong berkata dengan suara yang dalam, biarkan indera spiritual percandian agung mengunci Tan Yun, dan kemudian, Anda berdiri di tempat Anda berada. Setelah ayah mertua Tuhan datang, Tuhan memiliki sesuatu untuk dilakukan, mengatakan. Waktu berlalu, setengah hari kemudian. King Qian, ayah mertua sudah bersama Dazuo, apa yang ingin kamu katakan? Suara si Potian yang tidak senang muncul di cermin, mungkinkah kamu harus memberitahu ayah mertua bahwa Tan Yun membunuh istri dan ibu mertuamu? Itu saja. Lupakan saja. Ayah mertua tenang, menantu saya tidak punya niat untuk melakukannya. Tuan Nangong berkata di cermin, menantu laki-laki saya juga ingin membunuh Tan Yun, tetapi Anda juga tahu bahwa jika dinasti Nangong kosong, begitu dinasti Tuoba mengirim pasukan untuk menyerang, dinasti suci Nangong dalam bahaya. Kamu tidak perlu mengajarkan kebenaran ini. Suara tidak sabar datang dari cermin. Apa yang kamu coba katakan? Ayah mertua, menantu laki-laki saya tahu bahwa Anda marah. Master Sage Nangong dengan cepat menjelaskan, menurut pendapat menantu saya, karena Tan Yun telah melarikan diri ke dinasti Tuoba, dia akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Kami tidak akan berkonflik dengan dinasti suci Tuoba untuk saat ini, tetapi akan menunjuk ke Huang Fu Sengsong. Leluhur menantu laki-lakiku yang agung tidak akan meninggalkan kebiasaan selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dinasti suci tidak dapat hidup tanpa yang kuat. Menantu laki-lakiku memutuskan untuk membiarkan pemujaan agung dan yang kedua, ketiga dan pemujaan keempat dan kembali ke istana. Biarkan wakil marsal, para jenderal dan jenderal kembali ke posisi masing-masing, dan biarkan selusin yang tersisa mengabadikan untuk menyerang Huang Fu Sengsong bersamamu. Ayah mertua, bagaimana perasaanmu tentang itu? Pada saat ini, batu di perbatasan memecahkan langit, mengerutkan kening, dan secara bertahap meregang, yah, kamu bisa. Selanjutnya,
Liu Wanchuan, Bei Zheng, dan Marsekal Shizhen pergi dengan sekelompok jenderal. Si Potian memandang Ruyan Gaoxian dengan wajah hijau. Saudara Ruyan, bagaimana menurutmu? Ruyan Gaoxian berkata dengan jujur, kata-kata Tuan Nangong sangat masuk akal. Menurut pendapat saya, Tan Yun ingin membiarkan kita mengejar dinasti suci Tuoba, dan kemudian menggunakannya sebagai penghalang untuk menimbulkan masalah. Kita harus berkeliling untuk membuka dinasti suci, dari ranah umum dinasti suci utama, untuk membunuh Huang Fu Sengsong. Pada saat itu, saya akan membiarkan Wuji kembali ke Xianzong abadi untuk memobilisasi yang kuat dan menyerang Huang Fu Sengsong bersama-sama. Jalan menuju alam, yang disebutkan oleh Ruyan Gaoxian mengacu pada jalan yang disisihkan oleh dinasti suci utama untuk menuju ke berbagai tempat di benua hukuman surgawi berdasarkan prinsip non-agresi. Pada saat ini, Sugeyu menjawab, Senior Ruyan berkata bahwa setelah kembali ke pegunungan hukuman surgawi, penguasa istana segera memanggil janin terkuat di istanaku untuk menghancurkan sekte suci Huangfu dalam satu gerakan. Bagaimanapun, kali ini, pasukan utama kita juga akan mencabut Huangfu Sengzong.